Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Pratama di kanal YouTube Pratama Indomitra, khususnya di rubrik Q&A untuk free webinar yang ke-68. Free webinar ini kami selenggarakan tanggal 2 Februari dengan judul Kupas Tuntas OECD Transfer Pricing Guideline 2022. Nah, kami buat jilid 1 karena memang akan berlanjut ya. Ada 10 bab yang akan kita bahas. Baik, saya masih melanjutkan pertanyaan peserta free webinar yang belum terjawab. Pada saat itu sudah kami jawab pertanyaan-pertanyaan Ibu Bapak peserta free webinar ke-68 sampai pukul 11. Nah, ada pukul 11:05 yang belum saya jawab, sekarang saya jawab ya. Bu Eni Sudarwati, Assalamualaikum Pak Pri, mohon izin tanya, untuk penggunaan jasa dari vendor luar negeri yang tidak ada dalam satu holding, apakah berlaku transfer pricing? Ya, Bu Eni, Ibu coba cek lagi ya di pembahasan saya khusus jadi gini, sebentar saya tampilkan. Ya, jadi gini Bu Eni ya. Bu Eni perlu memahami dulu, soalnya pertanyaan Bu Eni belum memberikan gambaran Ibu memahami pasal 2 ini. Pasal 2 ini memang membingungkan, makanya saya buat pertanyaan secara detail, ada 9 step, 9 panduan. Ibu baca ini aja. Jadi artinya pertanyaan Ibu perlu lebih detail lagi. Ya, karena transfer pricing dokumen wajib atau tidak itu harus melihat di nomor 1 sampai 9. Demikian Bu Eni ya. Transfer pricing itu karena transaksi afiliasi. Jadi Bu Eni harus melihat dulu pasal 18 ayat 4. Afiliasi itu apa, demikian. Oke. Pak Yudi Setiawan, melanjut jawaban dari Pak Pri, kami sudah membantahnya dengan memberikan bukti, tapi dari pihak KP tetap keluar dan akhirnya mendapatkan SKP. Oh ya sudah, memang sepakat untuk tidak sepakat. Beda keyakinan Pak Yudi ya. Pak Freddy, Pak Pri mau tanya terkait pembelian saham anak perusahaan yang masih rugi 5 tahun berturut-turut karena salah satu pemilik perusahaan tersebut meninggal dunia, jadi mau diambil sama induk atas kepemilikan. Apakah bisa dipakai nilai serikal? Oke. Pak Freddy, jual beli saham menggunakan harga pasar. Rujukan ketentuan ini ada di pasal 10 ayat 3 Undang-Undang PPH. Demikian. Pak Afandi Mansur, bagaimana memastikan perusahaan pembanding untuk pakan ternak yang hanya punya satu produk, tapi pembanding ada adalah perusahaan yang memiliki banyak produk. Jadi pembanding itu memang ini nanti akan saya bahas khusus ya. Menentukan pembanding itu judgement. Jadi konsep arm's length principle itu nantinya kemudian tertuang di dalam comparability analysis. Ya, kita kalau mau nggak bisa ini ya kita bandingkan bukan produknya, tapi apanya, industrinya. Kalau nggak bisa produknya, industrinya. Berarti lebih ke arah global. Nah, nanti dilihat marginnya. Demikian Pak Afandi Mansur. Bu Widya Naomi, izin bertanya Pak Pri, jika di perusahaan di luar negeri menagihkan karena perusahaan di Indonesia yang bergerak dalam jasa konstruksi berupa kompensasi X dari total revenue dalam local file sebagai arti dengan pembanding dan dianggap tidak memberikan usaha, namun aktualnya tidak ada benefit yang terima bukan sebagai jual, hanya karena PP yang akan melaporkan 10% royalti. Pertanyaan, apakah saya sudah disebut royalti? Royalti itu ada di dalam pasal 4 ya. Pengertian royalti itu, jadi Bu Widya Naomi, Ibu bisa cek di pengertian royalti, pilihannya ada 3. Royalti itu adalah ada hak, right to use, hak untuk menggunakan. Menggunakan apa? Ada 3 tadi. Hak untuk menggunakan tangible asset, aset berwujud. Hak menggunakan intangible asset,
aset tidak berwujud. Aset berwujud contohnya apa? Kalau di industri kreatif itu ada memorabilia atau desain, bukan desain apa, marketnya ya. Nah itu atas harta berwujud. Bisa juga kalau di perusahaan pertambangan itu ada drilling rig-nya, itu aset ya berwujud. Jadi siapapun yang menggunakan bisa harus membayar sesuai dengan berapa hasil drilling, hasil pengeboran. Jadi bukan fix. Nah itu aset berwujud. Aset berwujud gampangnya bisa paten, trademark, resep, ya, bisa juga goodwill, ya, merek dagang, ya. Ada juga royalti atas informasi. Nah, jadi Bu Widya bisa cek lagi ke pasal 4 ya, tentang pasal 4 ayat 1 tentang royalti. Di penjelasannya ada penjelasannya. Pak Eski Panjaitan, siang Pak Pri, saat menentukan kriteria pembanding di database kita sudah memiliki perusahaan independen dengan oke. Ternyata setelah diteliti lebih detail beberapa perusahaan dengan ada yang merupakan perusahaan global ultimate owner bisa dijadikan pembanding. Terus terang Pak Eski, pembanding itu menggunakan judgement. Ya jawaban saya bisa ya bisa enggak, tinggal nanti justifikasi apa. Nah kita akan bahas memang ini di pertemuan jilid 2 ya, bagaimana menentukan comparability analysis. Itu ada 5 poin. Sebetulnya sudah tertuang di per 22. Nah, jadi memang nantinya berujung pada judgement. Jadi nggak ada patokan pasti. Demikian. Pak Soleh Butaskia, bismillah. Saat Fiskus melakukan koreksi TP, misalnya COGSCID, seringkali Fiskus melakukan secondary adjustment di bawah 26 ya, as dim dividen padahal ternyata atas pembelian dan pertanyaan apa dasar logika Fiskus mengoreksi dim dividen. Ya, jadi gini, kantor pajak menganggap COGS kan berarti pembayarannya melebihi kewajaran. Nah, pembayaran yang melebihi kewajaran ke induknya, nah itu ditarik ke pasal 4 ayat 1 huruf G, dividen terselubung, arahnya ke sana. Jadi dia menahan sebagai pemberian ke pembayaran melebihi kewajaran kepada pemegang saham. Nah itu dividen terselubung, arahnya ke sana. Ya, pasal yang dirujuk oleh teman-teman kantor pajak ada di pasal 4 ayat 1 huruf golf. Nah, nantinya dia akan lari pasal 26 pembayaran dividen, itu kena PP pasal 26. Demikian. Pak Abu Aisyah. Assalamualaikum Pak Pri, izin tanya, apakah kewajiban Tipidok di tahun berjalan sudah timbul pada saat pengakuan utang? Ya, kewajiban Tipidok itu mengacu pada 9 tadi, 9 panduan ya yang saya buat sesuai dengan pasal 2 ayat 2 PMK 213/2016. Jadi ini ya, Pak Abu Aisyah, coba cek lagi di sini ada step-stepnya gitu. Demikian ya. Bu Pak Wirawan Sasongko, kalau untuk penerapan ALP dalam Indonesia rujukan panduannya, penerapan ALP sudah saya singgung mengacu pada per 43 ya, peraturan dirjen pajak nomor 43 2010 Junto per 32 tahun 2011. Ada kemungkinan besar ini akan segera diganti dengan peraturan pemerintah sesuai dengan Undang-Undang PPH hasil revisi Undang-Undang HPP. Demikian. Bu Zevanya Natali, izin bertanya Pak, untuk BWCMS tahu saya tidak ada dalam undang-undang, apakah perusahaan yang sering melakukan transaksi lain dapat dikata ya, perusahaan multinational corporation itu ketika perusahaan beroperasi di lebih satu negara. Bentuknya apa? Dalam bentuk grup usaha. Memang tidak diatur di dalam undang-undang, tapi itu banyak literatur mengatakan MNC, MNI gitu ya. Oke. Kemudian untuk Tipidok, apakah hanya mencantumkan transaksi afiliasi ke luar negeri saja atau bila ada harus membuat juga dimungkinkan, kembali lagi Bu Zevanya tadi,
ada transaksi afiliasi yang ada di 9 tahapan ini tidak mengkhususkan transaksi afiliasi luar negeri. Pokoknya ada transaksi afiliasi mau domestik mau ini tetap bisa diwajibkan sepanjang step-step yang ada di 9 item ini terpenuhi. Oke ya. Baik, demikian Ibu Bapak tambahan pertanyaan yang saya coba jawab di rubrik Q&A ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, sekali lagi saya juga mohon maaf kalau karena ada pertanyaan yang global sehingga saya pun tidak bisa menjawab secara detail. Jadi pertanyaan global, jawaban global. Kalau pertanyaan detail, jawaban detail. Demikian ya. Oke, terima kasih Bu Bapak, mudah-mudahan bermanfaat. Stay safe, tetap sehat dan jaga imun, jaga iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.